down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar untuk hari ini ya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sapa Mutia dengan NIM 23029036. Nah, video ini saya buat untuk tugas proyek kalkulus lanjut dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Mukni MPD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi aplikasi integral lipat 2 dengan menghitung luas permukaan. Sebenarnya aplikasi integral lipat 2 ini bukan hanya menghitung luas permukaannya, tapi ada berbagai macam aplikasi dalam integral lipat 2. Salah satunya yaitu menghitung luas permukaan. Sebenarnya masih banyak seperti menghitung volume, menghitung massa, pusat massa, momen, dan lain-lain. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi integral lipat 2, yaitu menghitung luas permukaan. Sebelum kita masuk ke materi menghitung luas permukaan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih integral lipat 2 ini? Apa yang dimaksud dengan integral lipat 2? Masa kita mau menghitung luas permukaan tapi tidak tahu apa itu integral lipat 2? Benar nggak? Ya kan? Nah, jadi integral lipat 2 itu adalah integral lipat 2 merupakan bentuk integral biasa atau integral tunggal yang hasil perintegralnya yang pertama itu harus diintegralkan kembali. Biasanya dinyatakan dalam bentuk berikut. Nah, di mana integral lipat 2 f x, y dx dy. Jadi, integral lipat 2 itu adalah integral yang diintegralkan kembali hasil integral pertama tadi. Sehingga perintegralnya itu menjadi 2 kali, jadi 2 kali lipat gitu. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat integral. Bukan manusia aja ya yang punya sifat-sifat, tapi integral lipat 2 juga mempunyai sifat-sifat. Nah, di sini saya pampangkan beberapa sifat-sifat integral lipat 2. Yang pertama itu jika f x, y dan g x, y masing-masing kontinu dalam daerah R, maka integral yang didapat itu adalah integral lipat 2 R sampai S kf x, y dA itu sama dengan K integral lipat 2 R sampai S fx, y dA. Nah, integral lipat 2 f sampai s ini f x, y kita tambahkan dengan g x, y dA, di mana maka kita dapatkan integral lipat 2 R sampai S itu f x, y kita tambahkan lagi dengan integral g x, y dA. Nah, yang kedua itu integral lipat 2 adiktif pada persegi panjang, yang dimana dia itu saling melengkapi hanya pada ruas garisnya saja. Nah, maka kita dapatkan integralnya itu adalah integral lipat 2 R sampai S f x, y dA itu sama dengan integral R1 sampai S f x, y dA itu ditambahkan dengan integral lipat 2 R2 sampai S g x, y dA. Nah, untuk yang ketiga itu sifatnya itu sifat perbandingan ya, yang berlaku jika f x, y itu lebih kecil atau sama dengan g x, y. Itu untuk semua nilai mutlak x, y di mana f di R. Maka kita dapatkan integralnya itu integral lipat 2 R sampai S f x,
Y dA itu harus lebih kecil atau sama dengan integral lipat 2 R sampai SG X, Y dA. Jadi ini ada beberapa sifat-sifat integral lipat 2 ya, yang harus kita selalu ingat dalam memudahkan kita untuk menyelesaikan soal-soal yang bersifat integral lipat 2. Selanjutnya itu kita akan membahas materi kita tadi, di mana materi kita itu adalah aplikasi integral lipat 2, yaitu menghitung luas permukaan. Jika misalkan ya, G suatu permukaan dengan persamaannya itu adalah Z sama dengan F, X, Y, yang kita proyeksikan suatu daerah tertutup terbatas S di bidang X, Y, seperti gambar yang terpampang di PPT kita ya. Maka, luas permukaan G itu dapat kita tuliskan itu sama dengan A, G sama dengan integral lipat 2S akar Fx kuadrat kita kalikan dengan Fy kuadrat kita tambahkan dengan 1dA. Di mana Fx itu merupakan turunan parsial Fx, Y terhadap X. Nah, sedangkan Fy itu merupakan turunan parsial dari Fx, Y terhadap Y. Dan dA itu merupakan dx dy atau dy dx yang bersesuaian dengan batas S. Untuk lebih memahaminya lagi, mungkin bisa kita lihat dari contoh soal ini. Nah, contoh soalnya adalah tentukan luas permukaan Z, di mana Z itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di bawah bidang Z itu sama dengan 9. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, kita harus tahu dulu bagian G yang dimaksud. Mana sih bagian G yang dimaksud dalam soal ini? Yang diproyeksikan pada daerah melingkar S. Kita harus cari dulu di mana sih bidang G-nya gitu ya. Nah, kita tadi kan sudah mendapat di soal ini terpampang persamaannya itu persamaan lingkaran ya. Di mana persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Karena Z itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat Z di bawah bidang Z itu sama dengan 9. Nah, untuk menentukan nilai AG atau nilai dari luas permukaan yang pada tempat Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat di bidang bawah Z sama dengan 9, kita harus tahu dulu, kita cari dulu, kita misalkan dulu. Misalkan tuh X, Y itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka Fx-nya itu sama dengan 2X dan Fy itu sama dengan 2Y. Dan kita masukkan dia ke rumus AG tadi, di mana rumus AG itu adalah integral lipat 2S akar Fx kuadrat dikali Fy kuadrat ditambah 1dA. Di sini kita langsung aja masukkan, kita langsung itu kan ya. Jadi AG itu sama dengan integral lipat 2S akar 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat tambah 1dA. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan koordinat kartesi kutub, di mana kita dapatkan tadi AG-nya ini ya, integral lipat 2S akar Fx kuadrat tambah 4X kuadrat ditambah Y 4Y kuadrat ditambah 1dA. Maka kita masukkan AG sama dengan integral 0 sampai 2 pi. Lalu kan ini adalah soal integral lipat 2, jadi integralnya 2 ya. Integral 0
sampai 3. Akar dari FR kuadrat ditambah 1R dr d delta. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita menyelesaikan integral 0 sampai 3 pi akar 4R kuadrat ditambah 1R dr d delta ini dulu. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu integral ini kita tetap tulis ya, integral 0 sampai 2 pi hasil dari integral 0 sampai 3 akar 4R kuadrat ditambah 1R kuadrat dr d delta itu adalah 1/8 dikali 2/3 dikali 4R kuadrat tambah 1 pangkat 3/2 dikali dengan 0 dan 3 d delta. Maka kita hitung dulu nilai ini. Maka kita dapatkan integral 0 sampai 2 pi itu sama dengan itu 1/12 dikali 37 pangkat 3/2 dikurang 1 delta. Lalu hasil ini kita integralkan kembali dengan 0 sampai 2 pi. Maka kita dapatkan pi per 6 dikali 37 pangkat 3/2 dikurang 1. Maka kita dapatkan hasilkan dari ini adalah 117,33. Maka luas permukaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di bawah bidang Z itu sama dengan 9 adalah luas permukaannya adalah 117,33. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya dalam menyampaikan materi ini ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Karena saya cuma manusia, kesalahan datang dari saya, kebenaran itu datang dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.